berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon pemberian kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan sepakat untuk penggal kepala mereka dan mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Maka kawan-kawan tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo-Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Selamat kawan-kawan. Narasi saya kali ini akan menyorot sebuah video yang viral baru-baru ini. Video itu menunjukkan seorang mahasiswi sedang berorasi saat demo Indonesia Gelap dengan berapi-api. Dalam orasi itu yang menjadi sorotan kata-kata mahasiswi itu yang jauh dari kata terdidik. Mahasiswi itu menyebut Prabowo, mohon maaf, sebagai binatang, yaitu anjing. Bahkan lebih parah lagi, mahasiswi itu memprovokasi maksa aksi agar memenggal kepala Prabowo. Gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Maka kawan-kawan Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon pemberian kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Di samping kita tidak perlu takut karena apa? Karena kita yang memiliki hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di sana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Sepakat untuk penggal kepala mereka dan mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat kawan-kawan. Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah, karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo-Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Selamat kawan-kawan. Sebagai mantan aktivis yang juga pernah ikut demo dan berorasi, kata-kata kasar bernada penghinaan seperti itu menurut saya sangat keterlaluan. Karena sebenarnya masih banyak diksi kritis yang bisa digunakan. Seperti Prabowo tidak kompeten, atau menyebut Prabowo tidak layak menjadi presiden, atau Prabowo harus turun dari kursi presiden. Itu tidak kalah kritis dan keras. Tapi ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi menyebut seorang presiden binatang dan memprovokasi untuk memenggal kepalanya, ini sesuatu yang sangat kasar dan merendahkan. Itu bukan lagi dianggap sebagai kritikan, tapi penghinaan dan pengancaman nyawa seorang kepala negara. Di level mahasiswa yang punya label maha harusnya hati-hati melontarkan kata-kata, apalagi di ruang publik. Maha sendiri berarti besar, mulia, atau tinggi. Jadi seorang mahasiswa atau mahasiswi itu adalah siswa atau pelajar yang paling tinggi dan mulia. Mereka bukan lagi pelajar di tingkat SMP atau SMA. Menyebut orang lain binatang atau anjing, sekalipun dia bukan presiden atau hanya ditujukan kepada seorang buruh atau ojek online, itu sangat kasar dan tidak beradab.
Apalagi kata kasar itu ditujukan kepada seorang presiden yang masa mudanya diabdikan menjadi prajurit. Prabowo beberapa kali berperang di garda terdepan untuk membela NKRI. Prabowo sebagai seorang tentara telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk membela tanah air. Sementara mahasiswa itu mungkin sekarang masih hidup dengan biaya orang tua. Mungkin juga bisa kuliah karena beasiswa pemerintah. Kesehariannya mungkin hanya belajar dan bergaul dan bermain dengan teman sebaya. Jadi sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang masuk kalangan terdidik, harus dididik juga tutur katanya. Pendidikan mahasiswa itu bukan hanya dilihat dari jas alma mater yang dikenakan, tapi dari tindak tanduk dan tutur kata di hadapan publik atau kepada orang lain. Tapi tentunya saya yakin Prabowo yang sekarang lebih sabar dan menerima semua kritikan dengan lapang dada. Walaupun sebagian kritikan itu adalah penghinaan, bukan lagi murni kritikan. Karakter Prabowo saat ini banyak berubah, malah boleh dibilang berubah 180 derajat dengan gaya Prabowo yang dulu. Prabowo selama bergabung dengan kabinet Jokowi dan menjadi presiden, dia banyak belajar kepada Jokowi. Prabowo sendiri tidak malu-malu menyebut Jokowi adalah guru politiknya. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Saya yakin seperti gaya Jokowi, Prabowo juga menerima semua kritikan dan penghinaan itu sebagai bagian dari demokrasi dan kebebasan berpendapat. Walaupun bagi saya sebenarnya sudah kebablasan. Kembali ke mahasiswi tadi. Saya menduga dia sangat terinspirasi kepada Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung yang suka mengaku diri sebagai akademisi, tutur katanya juga jauh dari seorang akademisi. Rocky Gerung pernah menyebut Jokowi dan Prabowo sebagai bajingan tolol, yang sudah pernah saya ulas dalam video sebelumnya. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kata-kata Rocky Gerung yang sangat kasar yang disampaikan di ruangan publik banyak dijadikan inspirasi mahasiswa untuk ikut melontarkan kata-kata kasar juga. Bagi saya, Rocky Gerung itu bukan akademisi, tapi hanya seorang pembenci. Rocky hanya pintar bermain logika dan menggunakan istilah-istilah ilmiah yang membuat dia kelihatan cerdas. Tapi tujuan narasinya hanya selalu menebarkan kebencian dan memecah belah. Rocky Gerung di kalangan mahasiswa memang kelihatan hebat. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang punya logika yang tajam dan berlandaskan data, Rocky sering kelimpungan. Sebut saja lawan debat yang sering membuat Rocky Gerung kebingungan seperti Muhammad Kodari, Ade Armando, Irma Suryani Caniago, dan Profesor Reynal Kasali. Dibanding mereka, Rocky Gerung tidak ada apa-apanya. Rocky Gerung dan sebagian mahasiswa yang mengidolakannya, bagi saya, mereka seperti kurang belajar budi pekerti. Atau mereka tidak mendapatkan pendidikan moral, pendidikan karakter, dan pendidikan akhlak. Padahal kecerdasan otak saja tidak cukup, butuh juga kecerdasan budi pekerti. Karena ketika generasi muda penerus bangsa kita semua seperti Rocky Gerung, itulah tanda-tanda bahaya. Tapi saya masih percaya masih ada juga mahasiswa yang kritis dan tetap menjaga akhlaknya. Karena bahkan ada juga mahasiswa yang berani mengkritik adab Rocky Gerung. Sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki, masa cocok? Enggak kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Terakhir, saya ingin berpesan kepada adik-adik mahasiswa untuk tetap kritis dan membela kepentingan publik.
tapi gunakanlah narasi beradab yang mencerminkan Anda adalah benar-benar mahasiswa, yaitu siswa atau pelajar yang paling mulia. Kalian juga ketika berani mengkritik harus berani juga menerima kritikan. Salam kontra narasi.